Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma arhamna wa anta khairur rahimin. Adalah anugerah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu menjadi hamba yang bersyukur, yang akan menjadi jembatan untuk bertambahnya nikmat-nikmat kami. Ya Allah, lindungilah kami semuanya, khususnya Kota Makassar tercinta ini, dari musibah, bencana, dan bala. Ya Allah, hidayahkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Berikanlah petunjuk dan kesehatan kepada pemimpin-pemimpin kami. Bil khusus kedua pemimpin kami di Kota Makassar, wali kota dan wakil wali kota, senantiasa dalam bimbingan-Mu dalam membawa Kota Makassar tercinta menjadi yang terbaik dari segala yang baik. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, tidak ada kemampuan kami kecuali dengan pertolongan-Mu. Tolonglah kami semuanya ya Allah. Berkahilah segala upaya dan jeripaya kami ya Allah. Ya Allah, dengan kesyukuran kami, tambahkanlah nikmat-nikmat kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami. Hindarkan kami dari generasi-generasi yang sombong, generasi-generasi yang merasa paling hebat, karena sesungguhnya kami tidak punya daya, kekuatan, kecuali hanya dengan bimbingan-Mu. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Hadirin dan tamu undangan yang sangat kami banggakan, kita akan bersama-sama beralih ke agenda selanjutnya. Marilah kita mendengarkan pembacaan sejarah Kota Makassar yang akan dibawakan oleh Ketua DPRD Kota Makassar. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Rudianto Lalo, Sarjana Hukum. Sejarah Kota Makassar. Awal kota dan bandar Makassar berada di murai Sungai Tallo. Dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad ke-15. Sumber Portugis memberitakan bahwa bandar Tallo awalnya berada di bawah kerajaan Siam di sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad ke-16, Tallo bersatu dengan kerajaan Goa dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siam dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu Sungai Tallo, mengakibatkan pendangkalan Sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara Sungai Jeneberang. Disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Goa Tallo, yang kemudian membangun pertahanan benteng Sumba Opu yang 100 tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar.
Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-16, didirikan Benteng Rotterdam. Pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional, dan internasional, sektor politik, serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa itu merupakan puncak kerajaan Goa. Namun dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan kerajaan Goa pada awal keruntuhan. Dari laporan saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontara setempat, diketahui bahwa peranan penting saudagar Melayu dalam perdagangan yang berdasarkan pertukaran hasil pertanian dengan barang-barang impor. Dengan menaklukkan kerajaan kecil di sekitarnya yang pada umumnya berbasis agraris, maka Makassar menguasai kawasan pertanian yang relatif luas dan berusaha pula untuk membujuk para saudagar di kerajaan sekitarnya agar pindah ke Makassar. Namun sehingga kegiatan perdagangan semakin berkonsentrasi di Bandar Baru Makassar. Hanya dalam seabad saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka di dunia yang dihuni oleh 100.000 orang, 20 terbesar kota di dunia. Perkembangan Bandar Makassar yang demikian pesat berkat hubungannya dengan pelabuhan-pelabuhan dan perubahan pada tatanan perdagangan internasional pada masa itu. Pusat utama jaringan perdagangan di Malaka ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511. Sampai pada pertengahan abad 17, Makassar berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan Wolio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi bagian timur dan utara, serta mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan internasional diplomatik yang erat dengan kerajaan-kerajaan Banten, Aceh di Indonesia Barat, Golkonda di India, dan Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah. Hubungan Makassar dengan dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul Makmur Khatib Tunggal atau Dato' Ribandang yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang tiba di Tallo pada bulan September 1605. Beliau mengislamkan Raja Goa ke-14 Imang Ngerangi Deman Rambia dengan gelar Sultan Alauddin, dan dengan Mangkubumi Imang Lengkaan Deman Nyonri Karaing Katangka yang juga sebagai Raja Tallo. Kedua raja ini yang mulai memeluk agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 9 November 1607, tepat hari Jumat, diadakan sholat Jumat pertama di Masjid Tallo dan dinyatakan secara resmi bahwa penduduk kerajaan Goa Tallo telah memeluk agama Islam. Pada waktu bersamaan pula diadakan sholat Jumat di Masjid Mangelengkana di Sumba Opu. Tanggal inilah yang kemudian selanjutnya diperingati sebagai hari jadi Kota Makassar sejak tahun 2000, yang sebelumnya hari jadi Kota Makassar diperingati pada tanggal 1 April setiap tahunnya. Makassar sebagai nama kota di masa pemerintahan Republik Indonesia berubah menjadi ujung pandang sejalan dengan perluasan wilayah dari 21 km persegi menjadi 175 km persegi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah Kota Madia Makassar dan Kabupaten Goa, Maros, Pangkajenet dalam kepulauan dalam lingkup daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Agustus 1971. Kemudian kota ini dinamakan kembali menjadi Kota Makassar pada tanggal 13 Oktober berdasarkan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1999 tentang perubahan nama kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai wujud keinginan masyarakat yang mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah kota. Perkenankan saya membacakan Wali Kota Makassar sejak pemerintah Belanda sampai sekarang. Pemerintah kolonial Belanda 1. J.A. de Bry 1918-1927. J.H. de Groot 1927-1931. Buckingham 1931-1932. Van Leer 1932-1933. Derlah 1933-1934. J. Louis 1934-1936. Bruno 1936-1942. B. Wali Kota Pemerintahan Jepang 1. Yamasaki 1942-1945. Pemerintahan Nika Brun 1945, Van Swieten 1945-1946. Pemerintahan Republik Indonesia Serikat 1. Abdul Hamid Demagasing 1947-1950. 2. M. Kaimuddin 1950-1951. J. Mawengkang 1951. Pemerintahan Republik Indonesia 1. Sampara Dailili 1951-1952. Ahmad Dara Syahrudi 1952-1957. M. Yunus Daimile 1957-1959. Latif Demasiki 1959-1962. Haji Arupala 1962-1965. Kolonel H.M. Dempatompo 1965-1976. Kolonel Abustam 1976-1982. Kolonel Jan Siraib 1982-1988. Kolonel Suwahyo 1992. H.A. Muhammad Galib 1994. Dr. Malik B. Masri 1994-1999. Dr. Andes Alwirum 1999. Baso Amiruddin Maula SH 1999-2004. Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin MM 1900-2024. Insinyur Heri Iskandar MSc 2008-2009. Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin 2009-2014. Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto 2014-2019. Dr. Iqbal Suhaib 2019-2020. Profesor Insinyur Yusra MSc 2020. Profesor Rudi Jamaluddin 2020, dan saat ini Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar 2021-2026, didampingi oleh Ibu Wakil Wali Kota Haja Fatmawati Rusti. Pembaca sejarah Kota Makassar, Rudianto Lalo. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo Sarjana Hukum, yang telah membacakan sejarah Kota Makassar yang ternyata tercatat secara detail. Dan semoga untuk semua yang hadir di acara ini dapat lebih terbuka wawasannya dan dapat menambah informasi mengenai Kota Makassar. Betul sekali, dan pastinya hadirin tamu undangan, kita akan bersama-sama melanjutkan ke agenda yang juga pastinya sudah kita tunggu-tunggu bersama. Mars Makassar Jaya.
Tes 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hadirin yang berbahagia, akan kita saksikan bersama display dari Satuan Drum Korps Gita Abdi Praja yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara berkat kesatuan bangsa. Marilah kita sambut Drum Korps Gita Abdi Praja, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Sulawesi Selatan. Hadirin Hadirin yang berbahagia, persembahan dari Drum Korps Gita Abdi Praja, lagu Happy Day. Happy Day merupakan lagu yang menggambarkan semangat dari Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Happy Day melambangkan kegembiraan dan kebahagiaan. Kamilah satu sikap dan satu suara. Drum Korps Gita Abdi Praja, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Sulawesi Selatan, Angkatan 32. Hadirin sekalian, dapat kita saksikan bersama atraksi Palang 2 dari anggota Tubasau dan atraksi 232 dari anggota Basram. Atraksi ini melambangkan kesatuan tujuan serta nilai kegotong royongan. Kamilah, Drum Korps Gita Abdi Praja, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Sulawesi Selatan. Hadirin yang kami hormati, saat ini Drum Korps Gita Abdi Praja sedang memainkan lagu Selamat Ulang Tahun. Drum Korps Gita Abdi Praja, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kota Makassar yang ke-415. Semoga tetaplah unggul dalam segala hal dan menjadi sebuah motivasi untuk bergerak semakin maju ke depan. Sukses dalam berbakti kepada nusa dan bangsa, dan jayalah selalu. Sekali lagi, kami Drum Korps Gita Abdi Praja,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan mengucapkan selamat ulang tahun Kota Makassar yang ke-415. Makassar, recover for all. Hadirin yang kami hormati, saat ini Drum Corps kita Abdi Praja sedang memainkan lagu Angin Mamiri. Lagu ini merupakan lagu daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Lagu ini diciptakan oleh Bora Daengirate yang diciptakan pada tahun 1940-an dan bersumber dari peninggalan teks sastra bersejarah. Demikianlah penampilan display dari Drum Corps Gita Abdi Praja, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Sulawesi Selatan, Angkatan 32. Berikan aplaus yang meriah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh kami berikan suara tepuk tangannya untuk Drum Band Gita Abdi Praja, Institut Pendidikan Dalam Negeri. Betul sekali. Kampus Sulawesi Selatan. Luar biasa Spektakuler sekali ya. yang baru saja kita saksikan bersama-sama ya.
Sangat luar biasa. Menambah semangat kita lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan ke agenda berikutnya. Betul sekali, sangat memperlihatkan kekompakan dan juga kedisiplinan mereka tentunya dalam bermarching band atau drum band. Kalau tadi tongkatnya jatuh, mungutnya lagi harus pakai mulut loh itu tadi ya, spektakuler. Harus kayang dulu ya. Betul sekali. Baik, dan hadirin tamu undangan, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama ke agenda selanjutnya di mana kita akan menyaksikan sebuah pemberian penghargaan kepada insan-insan terpilih di Kota Makassar. Jadi tentunya sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pemberian apresiasi kepada tokoh-tokoh masyarakat di Kota Makassar maupun juga pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil yang telah memberikan prestasi dan juga memberikan inspirasi untuk masyarakat Kota Makassar. Baik, kami akan mengumumkan nama-nama yang akan menerima penghargaan. Silakan untuk bersiap-siap. Untuk penerima penghargaan sesuai dengan keputusan Wali Kota Makassar tentang penetapan nama tokoh masyarakat. Penerima penghargaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Makassar ke-415 tahun 2022. Penerima penghargaan kategori perunggu. Yang pertama, Bidang Sosial Kemasyarakatan, Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya Sulawesi Selatan. Yang kedua, Bidang Sosial Kemasyarakatan, LD Yunita Turang Kasenda SPSI, Pimpinan Lembaga Rumah Sehat, Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas. Yang ketiga, Bidang Lingkungan Hidup, Indra Reski Rais. Yang keempat, Bidang Pendidikan, Haji Muhammad Darwis Tajudin MA. Yang kelima, Bidang Seni dan Budaya, Abdi Bashir. Yang keenam, Bidang Seni dan Budaya, Edi Tamrin. Yang ketujuh, Bidang Ketenagakerjaan, PT Makassar TNE. Yang kedelapan, Bidang Perhubungan, Profesor Insinyur Haji Lambang Basri Said, MT PhD IPM. Yang kesembilan, Bidang Keagamaan, Fahyudin Rusli. Yang kesepuluh, Bidang Pertanian dan Pangan, Jumasang Daeng Bombong. Untuk penerima penghargaan kategori perak. Yang pertama, Bidang Komunikasi dan Informasi, Andi Muhammad Yusuf Aris SE MAK. Yang kedua, Bidang Ketenagakerjaan, Abdul Rahman SPD. Yang ketiga, Bidang Lingkungan Hidup, Jamrut Damayanti Akis. Yang keempat, Bidang Pendidikan, Usdar Nawawi. Yang kelima, Bidang Seni dan Budaya, Ahmad Wildan. Yang keenam, Bidang Kemanusiaan, Sar Ojol. Yang ketujuh, Bidang Pajak, Warung Laota. Yang kedelapan, Bidang Keagamaan, Kiai Haji Sudirman SAG. Yang kesembilan, Bidang Pertanian dan Pangan, Hajah Rusni SE, Kelompok Wanita Tani Dewi Sari. Yang kesepuluh, Bidang Pemuda dan Olahraga, Krisda Putri Aprilia. Dan yang selanjutnya adalah untuk penerima penghargaan kategori emas. Yang pertama, Bidang Ekonomi, Insinyur Muhammad Ibrahim A. Aziz MSI. Yang kedua, Bidang Sosial Kemasyarakatan, Profesor Dr. Haji Arifuddin Ahmad MAG. Yang ketiga, Bidang Lingkungan Hidup, Ching Ming Nelly SEMM. Yang keempat, Bidang Pekerjaan Umum, Sopian. Yang kelima, Bidang Kesehatan, Ansariadi SKM MSc PhD. Yang keenam, Bidang Pendidikan, Apoteker Istana Purnamasari S Farm MSI. Yang ketujuh, Bidang Pemerintahan Umum, Petrus Bala. Yang kedelapan, Bidang Pemerintahan Umum, Najiran Syamsuddin SSTP MSI PhD. Yang kesembilan, Bidang Pemuda dan Olahraga, Ahmad Susanto SAP NS Skep Mkep MH. Yang ke-10, Bidang Perencanaan dan Litbang,
Dr. Ihsan Latif. Kami persilakan untuk secara simbolis menerima penghargaan untuk naik ke atas panggung untuk yang menerima penghargaan kategori emas. Selanjutnya, kategori PNS dan non-PNS. Keputusan Wali Kota nomor 861-7070-BKPSDM MD 11-2022 tanggal 8 November 2022 tentang penetapan pegawai teladan terbaik, pegawai negeri sipil, non-jabatan dan pegawai non-ASN lingkup pemerintah Kota Makassar. Teladan terbaik pegawai negeri sipil, Siti Fatima SPI, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Marlina Escap Nurse MCAP, Rumah Sakit Umum Daerah. Munir M. Esos, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Afrianti SE, Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Rahman, Dinas Pemadam Kebakaran. Muhammad Ridwan SE, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD. Nur Awalia SEAK, Inspektorat. Kartia, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Rahmatia, Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Yuniarti AMD, Dinas Koperasi dan UMKM. Teladan terbaik tenaga non-sipil, Edi Kurniawan, Dinas Sosial. Hairia, Bagian Tata Pemerintahan. Rina Meisari Arman Esos, Kecamatan Rapucini. Abdi Pribadi SE, Dinas Pemuda dan Olahraga. Rahmawati SAG, Kecamatan Ujung Tanah. Arwan Arnada, Dinas Pemberdayaan Perempuan. Suryani, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. Herman, Kecamatan Bontoala. Ainun Awalina SPSI, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD. Yuli Asmara Lubis, Dinas Pertanahan. Kami persilakan untuk secara simbolis menerima satu perwakilan dari penerima penghargaan pegawai negeri sipil dan satu penerima dari penerima penghargaan non pegawai negeri sipil. Pada kesempatan kali ini akan diberikan sebuah penghargaan secara simbolis. Nantinya seluruh nama-nama yang sudah kami sebutkan akan mendapatkan penghargaan yang akan diberikan langsung oleh pemerintah Kota Makassar. Namun tentunya di acara ini secara simbolis kita akan saksikan untuk disematkan kepada yang mewakili dari masing-masing kategori. Dan kami mengundang kepada Wali Kota Makassar, Dan Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto dan Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SEMM. Untuk penyematan pin emas kepada para penerima. Insinyur Muhammad Ibrahim Andi Aziz MSI. Menerima penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya mengembangkan Lorong Garden yang semulanya lahan kumuh dan tidak produktif menjadi lahan produktif serta menjadi inisiator terbentuknya kelompok wanita tani yang beranggotakan 38 orang dan berhasil mendapatkan bantuan restoran terapung dari Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Ketua Koperasi Longwis Sydney Tello Baru. Bapak Profesor Dr. Haji Arifuddin Ahmad MAG menerima penghargaan atas pengabdian sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar sejak tahun 2008 sampai sekarang dan telah berperan aktif dalam kegiatan penguatan bagi agen kerukunan antar umat beragama di 15 kecamatan di Kota Makassar serta berperan sebagai narasumber aktif dalam peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Makassar. Ibu Jing Ming Nelly SM, SEMM. Bidang lingkungan hidup diberikan penghargaan atas komitmen dan kepedulian kepada lingkungan dengan mendorong pengolahan sampah menjadi ekoenzim serta memiliki kontribusi
berkontribusi besar dalam penanggulangan COVID-19 di Kota Makassar dengan melakukan penyemprotan 1 ton ekoenzim dan bekerja sama dengan PMI Kota Makassar, Damkar, dan Brimob Polda Sulawesi Selatan, serta aktif dalam proses penjernihan aliran sungai di beberapa titik di Kota Makassar. Saat ini, beliau menjadi Ketua International Nature Loving Association di Sulawesi Selatan. Saudara Sofyan menerima penghargaan karena telah berjasa dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai Satgas Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang aktif melaksanakan tugas pengendalian dan pemeliharaan saluran drainase. Ansariadi SKM MSc PhD diberikan penghargaan atas jasa dan dedikasinya sebagai Ketua Tim Epidemiologi Pengendalian COVID-19 di Kota Makassar, serta bertugas sebagai Ketua Tim Riset Program RISE di Kota Makassar. Apoteker Istana Purnamasari S-Farm MSI menerima penghargaan atas dedikasinya sebagai relawan guru, juru bahasa isyarat, trainer isyarat paralegal, serta inisiator inovasi Dong Kelor yang telah mendapatkan penghargaan serta berperan sebagai pegiat pendidikan di Kota Makassar. Masing-masing penerima penghargaan disematkan pin emas, yaitu seberat 3,5 gram. Pin emas Korpri. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah. Untuk penyerahan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar kepada pemerintah Kota Makassar, kami akan mengundang 2 orang secara simbolis, 1 dari aparat sipil negara dan non-ASN. Boleh kami dengan suara tepuk tangannya untuk insan-insan berprestasi dan telah memberikan inspirasi tentunya di Kota Makassar yang telah menerima penghargaan dari pemerintah Kota Makassar. Semoga ini menjadi sebuah motivasi untuk insan-insan yang lainnya agar terus memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar, sehingga untuk ulang tahun atau hari jadi Kota Makassar berikutnya Andalah yang akan menerima sebuah penghargaan langsung dari pemerintah Kota Makassar. Kita juga menyaksikan penyerahan sertifikat secara simbolis diwakili oleh 1 perwakilan dari aparatur sipil negara dan 1 dari non aparatur sipil negara. Sekali lagi boleh kami berikan suara tepuk tangannya dari seluruh masyarakat yang hadir di acara Hari Jadi Kota Makassar yang ke-415 malam hari ini. Terima kasih dan selamat sekali lagi kami ucapkan, dan hadirin tamu undangan, inilah saat yang sudah kita tunggu-tunggu bersama. Baik, untuk selanjutnya kita akan saksikan penyerahan sertifikat dari Badan Pertanahan Negara. Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar menyerahkan sertifikat kepada pemerintah Kota Makassar. Boleh minta tepuk tangan yang sangat tepuk tangan yang sangat meriah untuk Badan Pertahanan Negara yang tentunya pada kesempatan kali ini kita saksikan bersama-sama. Baik, telah kita saksikan penyerahan sertifikat dari Badan Pertahanan Nasional kepada pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini diterima oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya kami harapkan kesediaan dari Wali Kota Makassar untuk tetap berada di mimbar untuk kita bersama-sama mendengarkan yang sudah kita tunggu-tunggu, tentunya tuan rumah Hari Jadi Kota Makassar yang ke-415 hari ini. Mereka menunjukkan suatu tepuk tangannya untuk Wali Kota Makassar,
Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang keras di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukrilillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita banggakan hadir bersama kita pimpinan kita dan menjadi gubernur termuda di Indonesia, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Andi Sudirman Sulaiman beserta Ibu. Yang saya hormati anggota DPR RI, Ibu Alia Mustika Ilham, hadir bersama Pak Ilham. Yang saya hormati dan kita muliakan Ibu Konjen Australia beserta rombongan. Yang kami hormati jajaran Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Makassar. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar bersama Ibu dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati jajaran Forkompinda Kota Makassar yang hadir bersama Ibu. Yang kami hormati para wali kota, wakil wali kota, Sekda se-Indonesia yang sempat hadir. Yang kami hormati teman-teman yang hadir dari 6 negara beserta Makassar Investment Forum. Yang kami hormati para pimpinan partai politik seprovinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Yang kami hormati dan kita selalu cintai wali kota pada zamannya. Di sini ada 3 orang yang hadir. Bapak Ilham Arif Sirajuddin, tepuk tangan untuk beliau. Atau kita akrab memanggil beliau Pak Aco. Yang kita hormati Bapak Insinyur Heri Iskandar. Dan di sini juga hadir Bapak Profesor Yusran. Ada Prof Yusran juga. Ada. Yang kami hormati pimpinan media nasional. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, para RT RW, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebut satu persatu. 415 tahun yang lalu, di suatu Jumat yang sangat mubarak, 2 raja bertemu, salat Jumat berjamaah di 9 November 415 tahun yang lalu, di tahun 1607. Disitulah lahirnya Kota Makassar. Kata Makassar adalah terwujud Makassar, mewujudkan diri. Makassar adalah sebuah kota lahir dari kebersamaan. Makassar lahir dari persatuan 2 raja bersaudara antara Raja Talo dan Raja Goa. Hari ini dunia tidak baik-baik saja. Dunia mengalami bencana demi bencana. Dimulai dari bencana populasi. Ideal dunia
berpenduduk 6 miliar, hari ini penduduk dunia 8 miliar menjelang 10 miliar. Orang akan berebut ruang dengan bencana populasi. Yang kedua, dunia lagi mengalami bencana alam di mana-mana akibat climate change, sea level rise, 6 degrees skenario 6 derajat kenaikan suhu bumi, menyebabkan pencairan es dan naiknya muka air laut, dan terus mendesak air tanah, sehingga begitu banyak bakteri-bakteri di bawah tanah yang naik ke atas, sehingga banyak penyakit-penyakit hari ini, penyakit-penyakit aneh muncul termasuk pandemi. Di seluruh dunia banjir, tidak Amerika, jangankan Makassar, Amerika pun banjir, Jepang banjir, Taiwan banjir, seluruh dunia banjir. Dinamakan dengan bencana meteorologi. Yang ketiga, kita baru saja keluar dari bencana pandemi, walaupun masih saja berlangsung, yang menghilangkan banyak nyawa. Yang keempat, hari ini ada bencana perang di Eropa. Akibat dari bencana-bencana ini menyebabkan menyusul bencana yang lebih berbahaya. Bencana pangan, bencana kekurangan air, dan bencana kekurangan energi. Belanda telah menyatakan diri kekurangan air bersih. Inggris diisukan mulai kekurangan pangan, dan Eropa jelas-jelas mulai kekurangan energi. Ukuran-ukuran dari kekurangan itu dengan satu kata yang namanya inflasi. Kata inflasi memberi gambaran kepada kita tentang adanya kekurangan. Kalau inflasi akibat energi, maka kita kekurangan energi. Kalau inflasi kekurangan pangan, maka kita kekurangan pangan. Inilah perang kita hari ini di 415 tahun Kota Makassar. Pemerintah kota lewat program-program Dani Fatma atau program Adama dengan semangat terus 2 kali tambah baik, kami menggagas beberapa program-program yang menjawab persoalan-persoalan dunia hari ini. Lorong wisata yang kita canangkan 5.000 lorong wisata, yang diawali dari 1.095 lorong wisata tahun ini, tahun depan tambah 1.000 lagi. Namanya lorong wisata, tapi kontennya begitu banyak. Di dalamnya ada food security, ada 10 komoditi. Kita menanam cabai sejak 7 tahun lalu. Kita menanam bawang sejak 7 tahun lalu. Dan kali ini kita menanam padi, menanam bawang putih, menanam macam-macam sayuran. Dan saya juga sudah mewajibkan semua lorong memelihara lobster air tawar. Ini tidak lain adalah bagaimana kita memperkuat masyarakat langsung pada sel-sel kota, yaitu lorong. Masyarakat bangkit, memenuhi pangannya sendiri, menanam, dan termasuk memelihara ikan, agar supaya kita mendekatkan masyarakat dengan pangannya sendiri, dengan inisiasinya sendiri. Itulah jawaban kesulitan dunia hari ini ternyata ada di Makassar. Buktinya kami diundang oleh pemerintah Amerika untuk menjelaskan ini hanya karena sebuah lorong yang di mana masyarakatnya bersama-sama menanam, karena itulah jawaban bahwa dekatnya kita dengan pangan adalah jawaban krisis pangan yang menghantui dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
para undangan yang kami cintai. Banyak program pemerintah kota yang insya Allah akan kami laksanakan. Japarate, ini dengan Pak Ilham, Pak Heri, kita menggagas Pantai Losari 25 tahun lalu. Saatnya hari ini dengan desakan kebutuhan, kita akan revitalisasi kembali Pantai Losari dengan nama Japarate. Dulu Japarawa, sekarang dikasih naik dari Japarate. Jadi izin Pak Kapolda, Japarate itu jalan di atas. Ini nama-nama Makassar. Insya Allah kita akan membangun government center. Di dalamnya ada mall pelayanan publik, Pak Gubernur izin melapor. Tapi kami tambah dengan mall inovasi, mall UMKM, dan mall investasi. Jadi bukan hanya mall pelayanan publik saja. Insya Allah tahun depan kita akan membangun sport center yang lengkap. Biar kita berbagi dengan provinsi, pemerintah kota, melengkapi olahraga dengan sport center dengan standar internasional. Dan malam hari ini, sesuai janji saya, kami akan melaunching sebuah mobil listrik kebijakan Bapak Presiden kita yang 90% TKDN atau semua komponennya dalam negeri. Bahkan komponennya komponen lorong semua Pak Gubernur. Sebentar kita akan lihat. Kami dengan desain sendiri, dengan mengumpulkan anak-anak lorong, kita membuat mobil listrik yang insya Allah ini baru prototipe. Tentunya banyak kekurangan, masih cukup berat. Kita akan sempurnakan setelah insya Allah kita mendapatkan SKRB atau izin. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bulan Oktober ini kita mengalami deflasi minus 0,11%. Itu tandanya bahwa kekompakan pemerintah Kota Makassar bersama seluruh Forkompinda Kota Makassar di bawah bimbingan Bapak Gubernur dan seluruh Forkompinda Sulawesi Selatan, kita sudah mulai fight atau berjuang terus menurunkan inflasi yang ada di daerah kita. Karena tidak ada daerah yang berdiri sendiri. Inflasi di Makassar menjadi inflasinya Sulawesi Selatan. Inflasinya Sulawesi Selatan juga menjadi inflasinya Kota Makassar. Intinya adalah kekompakan seluruh warga Kota Makassar. Hari ini ada 1000 RW, ada 1000 tokoh masyarakat. Total yang hadir adalah 4000 tokoh-tokoh sekota Makassar. Hari ini 1000 lorong juga melihat siaran langsung dan sekaligus resepsi kegembiraan di semua lorong-lorong. Persatuan, kekompakan warga menjadi penting. Dan banyak persoalan-persoalan sosial yang menjadi concern kita. Persoalan geng motor misalnya. Persoalan anak-anak terlantar. Maka dengan itu pemerintah kota terus mencanangkan sebuah program yang sangat sederhana. Namanya Jagai Anak Tak. Walaupun ibu-ibu mengusulkan kepada kami, Pak, tambah programnya, jagai suami tak juga, ya. Tapi cukup jagai anak tak saja, karena jagai suami tak itu hak asasi manusia. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, izinkan saya bersama Ibu Wawali dan seluruh SKPD jajaran pemerintah kota menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur bersama Ibu dan seluruh jajaran dan semua tamu-tamu kita yang hadir, Forkompinda Sulawesi Selatan, Forkompinda Kota Makassar. Teman-teman di DPR lengkap bersama Bapak dan Ibu. Teman-teman di DPR Provinsi juga ada hadir di sini,
tokoh-tokoh masyarakat. Tentunya kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian menjadi kebanggaan kita semua. Mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak sempurna. Dan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan agar Bapak Gubernur memberikan pengarahan-pengarahan di dalam acara ulang tahun Kota Makassar yang ke-415. Insya Allah tanda-tanda alam memberikan kita gambaran. Tadi malam gerhana bulan menyambut ulang tahun Kota Makassar, kebetulan maksudnya. Ya. Tapi tadi malam gerhana bulan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan menjadi tanda-tanda yang baik. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebentar lagi kita nikmati. Ada sekitar 4.000-an partisipan di dalam parade sebentar. Cuma sayangnya sudah agak malam memang. Tapi tidak apa-apa. Saya kira malam tidak akan terasa dengan kekompakan dan persaudaraan pada malam hari ini. Terima kasih. Peduli Salamaki, Kures Sumanga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto selaku Wali Kota Makassar. Yang telah memberikan kata sambutan sekaligus juga menggambarkan situasi tantangan yang akan menghadang Kota Makassar ke depannya beserta dengan rancangan-rancangan program sebagai solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Dan kita saksikan tadi posisi Bapak Wali Kota memberikan kata sambutan itu bukan tanpa makna ternyata. Saya melihatnya itu posisinya adalah Bapak Wali Kota menghadap ke seluruh tamu-tamu kehormatan dengan latar belakang masyarakat Kota Makassar yang membuktikan bahwa Bapak Wali Kota Makassar akan selalu mendapatkan dukungan di belakang Bapak Wali Kota Makassar dari masyarakat Kota Makassar yang ada di acara ini. Luar biasa sekali. Jadi seluruh tamu kehormatan tadi menyaksikan Bapak Wali Kota di belakangnya itu masyarakat Kota Makassar siap mendukung beliau. Ini yang dinamakan Wali Kota bersama-sama dengan seluruh masyarakat. Betul sekali. Dan tentunya di acara ini kita juga ingin menyaksikan apa-apa sajakah kemajuan-kemajuan yang telah dialami oleh Kota Makassar. Berikut ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah penayangan video pembangunan Kota Makassar melalui bantuan keuangan Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat menyaksikan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendukung sejumlah pembangunan Kota Makassar. Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 menggelontorkan anggaran 132 miliar rupiah di Kota Makassar. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar sekaligus menjadi sentra strategis di kawasan Indonesia bagian timur. Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman terus mendorong pembangunan Kota Makassar pada seluruh sektor guna mewujudkan sinergi recovery for all. Tahun 2022 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menangani ruas Jalan Antang. Hal ini menjadi salah satu fokus Gubernur Andi Sudirman Sulaiman untuk dikerjakan tahun ini, mengingat jalan ini termasuk kategori LHR tinggi dengan kondisi rusak berat. Selain itu, jalan yang sering dikeluhkan di ruas Tun Abdul Razak juga ditangani oleh Pemprov Sulsel, mengingat akses ini banyak dilalui menuju Kota Makassar. Atas dorongan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, PLN, masyarakat Pulau Lailai ini bisa menikmati layanan listrik selama 24 jam, di mana sebelumnya masyarakat menikmati layanan listrik 6-12 jam.
Selain itu, Pemprov Sulsel memberikan bantuan genset senilai 870 juta rupiah untuk masyarakat Pulau Barang Cakdi. Di kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melanjutkan hingga tahap fungsional dan melanjutkan pembangunan untuk penuntasan di tahun 2022 ini. Sekitar 100 miliar rupiah, dana yang telah dikucurkan untuk menuntaskan bangunan yang sebelumnya mangkrak 3 tahun. Dilakukan pula pembangunan pada Masjid Kantor Gubernur dan telah menggelontorkan sekitar 17,2 miliar rupiah untuk sejumlah hibah rumah ibadah di Kota Makassar. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sejumlah bantuan disalurkan untuk kelompok nelayan berupa perahu, apartemen ikan, terumbu karang, mangrove, dan sebagainya. Mendorong usaha kecil menengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan bantuan fasilitas halal bagi sejumlah produk UMKM dan IKM di Kota Makassar. Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk, Pemprov Sulsel juga menghadirkan rumah kemasan andalan di Kota Makassar yang dibangun senilai sekitar 5 miliar rupiah. Penyelamatan sejumlah aset di Makassar menjadi fokus Pemprov Sulsel, termasuk atas pendampingan Kejaksaan Tinggi, TNI Polri, berhasil memenangkan tahap kasasi pada lahan Masjid Al-Markas Al-Islami, Gedung Juang 45, lahan 6,5 hektar di Jalan Abdul Qadir, serta sejumlah aset lainnya yang bernilai kurang lebih 10 triliun rupiah. Dengan bekerja sama Kementerian Kesehatan, Makassar menjadi salah satu sasaran Kementerian Kesehatan dalam membangun rumah sakit untuk penanganan otak, jantung, kanker dengan nilai pagu senilai 1,8 triliun rupiah. Mendukung pembangunan rumah sakit bertaraf internasional itu, Pemprov Sulsel akan membangun jembatan untuk akses rumah sakit senilai 18,3 miliar rupiah dan pembangunan taman religi senilai 11 miliar rupiah untuk mendukung keramahan fasilitas rumah sakit ini. Pemprov Sulsel bekerja sama Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah akan dibangun spam regional Mamina Sata yang akan menyasar 400.000 kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan air minum di Makassar, Goa, Maros, dan Takalar yang nantinya akan dikelola oleh Perseroda Sulsel. Untuk mitigasi persoalan banjir, Gubernur Sulawesi Selatan mengalokasikan bantuan keuangan senilai 10 miliar rupiah untuk Kota Makassar dalam pembangunan jalan inspeksi kanal dan pembangunan tanggul Sungai Tello. 415 tahun Kota Makassar diharapkan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto dan Wakil Wali Kota Ibu Haja Fatmawati Rusdi berkolaborasi bersama jajaran Forkopimda dan masyarakat dengan spirit Recover for All. Boleh kami dengar suara tepuk tangannya untuk tayangan video yang betul-betul menggugah kebanggaan kita sebagai masyarakat Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Betul sekali, luar biasa sekali tentunya yang bisa kita saksikan bersama-sama. Itu ada beberapa pekerjaan yang akan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Mari kita sambut bersama-sama Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Belakangi di depan atau membelakangi yang di belakang.
Camidu ya, catat mi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang suaranya, banyak orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kita hormati, kita banggakan anggota DPR RI Ibu Alia Mustika Ilham. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan Ibu Konjen Australia, Ibu Rowin Robbins. Terima kasih banyak hadir di tempat ini. Kemudian kita hormati Ketua DPRD Provinsi Selatan beserta Bapak Ketua Ibu Haja Andi Ina Kartika Sari. Kemudian kita hormati para anggota Forkopimda Provinsi Selatan beserta Ibu, hadir Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, mewakili Bapak Kajati, mewakili Bapak Pangdam, Pangkops AU dan Lantamal, Pangkosek dan Wakapolda juga hadir. Kemudian tentu ada dari Kepala BIN, kemudian ada Kepala BNN, dan tentu yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Yang kita hormati tentu para ibu yang mendampingi, para Forkopimda. Kemudian yang kita hormati, yang kita cintai bersama, yang juga beliau ini adalah senior saya. Kalau beliau tadi bilang saya anak muda, kalau beliau ini yang sudah senior. Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Beliau ini orang yang paling banyak ide-ide yang selalu setiap waktu dikeluarkan. Kemudian bersama tentu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Hadir di tempat ini jarang-jarang hadir ini istri saya tercinta, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Saya hari ini dalam status diawasi istri. Makanya saya bawa di depan saya ini, saya mohon maaf. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan tentu Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Fatmawati Rusdi, SMM. Yang kita hormati para wali kota, para bupati se-Sulawesi Selatan yang hadir, para sekda se-Indonesia yang hadir, baik secara langsung maupun secara virtual. Kemudian tentu yang kita hormati segenap pimpinan anggota DPRD Provinsi. Kemudian hadir yang saya hormati Ketua DPRD Kota Makassar bersama Ibu, para anggota Forkopimda Kota Makassar beserta Ibu, para wali kota, wakil wali kota, sekda di eranya masing-masing. Hadir di tempat ini Bapak Ilham Arif Sirajuddin, kemudian Bapak Andi Heri Iskandar, para Prof Yusran mana ya? Bapak Prof Yusran, Pak Iqbal, kemudian Prof Rudi. Saya punya 3 anggota di sini berarti. Kemudian yang saya hormati, kita banggakan bersama tentu para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, wanita, para pimpinan partai politik, Direktur Utama Bank Sulbar beserta para pimpinan badan usaha milik negara dan daerah,
para pimpinan media cetak, elektronik, rekan-rekan media, insan pers, para pimpinan organisasi, hadirin sekalian, teman-teman kepala SKPD, Bapak Sekda, kepala UPD, camat, lurah, se-Kota Makassar yang hadir pada hari ini dan seluruh ASN dan warga yang hadir pada malam ini. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang insya Allah berjalan di atas tuntunannya. Amin. Pertama-tama tentu 415 tahun Kota Makassar. Ini kalau Bapak Wali Kota kita bikin acara selalu ada spesial Pak Wali Kota. Kemarin juga di acara pertemuan Rakernis untuk Wali Kota se-Indonesia, surprise juga untuk kita acaranya, luar biasa Pak Wali Kota. Tidak salah kalau wali kota ini memang backgroundnya adalah arsitektur Pak. Suka keindahan-keindahan ini. Makanya Ibu Wali Kota harus sabar. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa tadi kami tampilkan tayangan-tayangan terkait program-program pembangunan. Bahwa tadi disampaikan Pak Wali Kota, di tengah kondisi resesi global, di tengah kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja, kami kepala daerah baik gubernur, wali kota diuji, mulai dari COVID, mulai dari inflasi, kemudian ada PMK, penyakit mulut dan kuku, kemudian di tempat terus harga-harga dan sebagainya. Tetapi di tengah kesempatan itu dengan kondisi keuangan sangat minus dalam. Saya PLT pertama kali masuk sebagai PLT minusnya 1,9 triliun. Minus 1,9 triliun, bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Alhamdulillah bersama Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Provinsi, kita mengambil sebuah optimisme yang kuat. Tahun lalu kita mengambil sipakatau, harus saling respect satu sama lain. Ini budaya timur yang harus terus kita tanam. Kenapa? Kalau ini hilang, bahaya. Optimisme susah. Tahun ini kita mengambil tema Sulawesi Selatan optimis yang kuat. Apa yang kita lakukan dengan segala kekurangan yang kita ada, kita tetap membangun. Kami tidak mau lihat bahwa yang memulai Masjid Kuba itu siapa. Semua orang tahu. Tapi saya tidak akan melihatnya sebagai uang rakyat yang tertanam 3 tahun lamanya tidak terpakai dan kemudian dia sudah menyita ratusan miliar uang rakyat. Saya harus meneruskannya itu. Alhamdulillah tahun pertama kita jalankan dan tahun kedua sudah dapat digunakan sampai saat ini. Alhamdulillah masih digunakan dan kita teruskan, insya Allah akhir tahun paling lambat
adalah di awal tahun kemudian sudah selesai dan kemudian bisa kita melihat bahwa itu terselesaikan. Sudah hampir 100 miliar kita tambahkan. Saya tahu kita kondisi susah, tapi uang rakyat sudah masuk sepotong. Uang rakyat sudah masuk dan itu adalah milik rakyat sepenuhnya. Yang berikutnya banyak seperti Jalan Antang. Saya mohon maaf teman-teman anggota DPRD yang Dapil Makassar, pasang fotonya. Saya tahu, saya mendengar. Semua terikat rakyat saya mendengarnya. Tapi saya tidak menjawabnya. Saya adalah berusaha. Saya tahu contohnya Jalan Antang itu saya tahu. Sejak kuliah sejak saya asistensi kepada asisten. Banyak asisten saya tinggal di Antang. Saya datang ke sana, jalannya sudah jelek. Sudah berapa gubernur, saya tahu juga. Itu sudah rusak sejak dulu. Sampai saya sebagai gubernur. Dan alhamdulillah kecintaan masyarakatnya kepada kita untuk memberikan masukan bahwa gubernur ini harus diperbaiki. Kami perbaiki. Hertasning, saya tahu terlalu dekat dengan rujak saya. Terlalu dekat, saya tahu sekali. Itu kedengaran setiap hari dan sebagainya, di foto, di video. Saya tahu, saya juga rasakan ketika lewat di situ. Alhamdulillah kami menjawabnya tidak perlu, karena kita istilah sipakatau. Taro ada, taro gau. Sipakatau. Saya memahami bahwa mereka adalah mencintai saya. Menyampaikan apa yang mereka harus laksanakan. Dan saya tahu satu hal, bahwa mereka tahu provinsi sedang bekerja. Kalau tidak bekerja sama sekali di seluruh wilayah, tentu dia tidak akan berteriak untuk wilayahnya. Bukan cuma di Makassar, di seluruh wilayah. Mereka berteriak, membutuhkan dan sebagainya. Dan pantaslah mereka untuk meminta, karena itu adalah uang rakyat yang kemudian kembali berakyat. Kita kerjakan pelan-pelan. Berikutnya, kita kemudian bagaimana optimis, yang kuat, untuk kemudian membalikkan keadaan. Alhamdulillah, kita pada posisi sudah tinggal minus 400 miliar. Saya harus sampaikan kepada masyarakat, kondisi keuangan provinsi, dan bagaimana kami bekerja. Yang penting kita selalu senyum, berdoa, dan bagaimana kemudian optimis. Optimis sama-sama. Kita harus ada punya bagaimana kemudian kita selalu optimis. Berikutnya kami sampaikan beberapa aset tadi kita tunjukkan, kita rebut kembali. Karena dia bisa menjadi neraca positif bagi pemerintah Provinsi Selatan. Menjadi neraca kita. Kita ambil mulai Gedung Juang. Saya mohon maaf, saya tahu. Saya harus mengambilnya untuk menjadi milik negara. Kemudian kita memenangkan alam markas di kasasi. Sudah berapa tahun terus bergulir. Alhamdulillah kita memenangkan di kasasi. Berikutnya apa? Kita memenangkan tentu beberapa gedung-gedung yang harusnya menjadi milik pemerintah. Terakhir kemarin kita bebaskan. Bukan karena persoalan kita mau hut hari ini di Kota Makassar, tidak. Itu saja karena proses terus berjalan. Mereka terus bekerja, mereka terus kami dorong untuk mengambil kembali. Ini tidak lepas adalah pendampingan KPK, ada pendampingan Bapak Kapolda, ada pendampingan Bapak Kajati, dan seluruh unsur-unsur Forkopimda dan tentu anggota legislatif yang terhormat adalah membantu kita semuanya. Kita harus sama-sama bersatu. Kita harus sama-sama bersatu. Apalagi di tahun ini alhamdulillah sudah sah provinsi pertama dalam sejarah memiliki bandara. Sudah ada bandara kita. Kita rebut dari mana perusahaan asing? Adalah untuk
fasilitas kemakmuran untuk rakyat. Paling penting dia sudah bergeser dalam catatan aset dari private menjadi milik pemerintah. Ini saya sampaikan tidak mudah untuk melaksanakan ini. Ini sudah dari tahun ke tahun, dari beberapa kepemimpinan lintas kepemimpinan, terus dilakukan negosiasi. Saya cuma menyampaikan saya menginginkan itu. Saya inginkan untuk rakyatku, tapi kami tidak tentu tetap membantu bagaimana fasilitas untuk layanan. Paling penting bagi kami adalah optimisme yang kuat. Kalau perang sudah dimulai, bahwa kita harus sama-sama bersatu, sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingem. Berikutnya, apa perlu saya sampaikan bahwa lay-lay di depan mata, saya sampaikan kepada wali kota, ini kami kerjasama dengan PLN, kami terus sudah dua kali kami menganggarkan kabel bawah laut. Tetapi tentu kita melelang terus. Bukan keinginan kami untuk mengintervensi siapa yang harus melaksanakan. Sudah tidak ada. Tidak ada pendaftar, lelang gagal 2 kali. Tahun ini kami anggarkan lagi 11 miliar untuk tanam lagi. Untuk bangun itu kabel laut. Tidak terjadi. Akhirnya saya minta untuk diskusi dengan PLN. Saya minta saya itu harus terjadi 24 jam. Alhamdulillah ada stok genset sekitar berapa ratus ribu kWh akhirnya bisa menyala 24 jam. Niat saya tidak ingin melihat mereka, melihat Makassar kita terang benderang di malam hari. Tapi mereka cukup redup. Di siang hari mereka tidak memiliki listrik. Padahal jaraknya mungkin banyak di antara kita yang bisa berenang menyeberang ke sana. Hal-hal prioritas dasar. Hal-hal prioritas dasar menjadi pemikiran kita untuk sesuatu hal yang cerdas. Untuk sesuatu hal yang menjadi sama-sama kita membangun. Sama-sama kita peduli, care. Di tengah pandemi ini. Tidaklah pantas kita berpikir sesuatu hal yang kemudian bagaimana kemudian membawa otak ini, membawa pemikiran ini. Sementara kita tentu membutuhkan hal dasar di mana kita memiliki hati nurani kemudian. Yang berikut perlu saya sampaikan bahwa Sulawesi Selatan perlu dicatatkan. Kita ini menjadi yang ditunjuk sebagai tulang punggung kedaulatan pangan. Bapak Presiden telah mengamanahkan kepada Sulawesi Selatan harus menjadi tulang punggung pangan. Karena perang bisa terjadi karena persoalan 3. Adalah pangan, adalah air, adalah energi. Pangan bisa menjadi masalah. Orang bisa saja tidak ada penerangan. Orang bisa saja kemudian tidak ada rumah. Tapi kalau tidak ada makan, persoalan jadi masalah semuanya. Yang terjadi adalah bagaimana kemudian Sulawesi Selatan, alhamdulillah tahun ini masih bisa kita survive, bisa surplus dalam produk hasil beras dan menjadikan Sulawesi Selatan 25% stok nasional untuk beras di Indonesia adalah dari Sulawesi Selatan. Kemudian apa yang terjadi? Kita lihat keadaan, saya sampaikan di tempat ini. Bukan menakut-nakuti, tidak. Saya tidak menakut-nakuti. Stok dari tahun sekarang, bulan sekarang, dengan tahun kemarin di bulan yang sama, stok kita 120.000 ton sekarang yang ada di Bulog. Tahun lalu 200.000 lebih, 280 something tahun lalu. Artinya apa? Ada banyak lari keluar beras kita karena rata-rata banyak provinsi yang terjadi gagal panen dan itu adalah saudara-saudara kita. Sulawesi Selatan tidak terlalu pelit untuk itu. Kemudian tidak mau men-share beras yang mereka miliki. Tidak. Kami dalam posisi
produksi adalah mereka saudara kita. Mereka harus kita tetap bantu, mereka harus kita dukung. Apa yang kami lakukan di tahun ini? Kami menginvestasikan 30 miliar untuk menempatkan benih. Membuat benih sendiri, menangkar di wilayah Maros, di wilayah Bulukumba, di wilayah Ajat Tapareng, di wilayah Luraya dan Toraja. Tidak lain mereka akan membuat penangkaran, kita kemudian tarik kembali untuk pembenihan, kita proses, kita bagi dan menjadi 100.000 hektar tercover untuk benih gratis Sulawesi Selatan. Alhamdulillah bulan ini kami sudah mengecek ke lapangan, produksi meningkat per hektar rataan 10 juta. Dikali 100.000 kita menciptakan uang proyeksi 1 triliun dengan modal 30 miliar. Kenapa saya harus melaksanakan itu? Karena saya tahu ketika pandemi persoalan pekerjaan tidak banyak orang bergerak. Persoalan pandemi membawa kita pekerjaan menjadi slow down progress. Kemudian persoalan pandemi mengantarkan kita kemudian banyak penutupan perusahaan-perusahaan yang jadi persoalan ketika kita bermasalah-masalah pangan. Apa yang terjadi? Kita harus memulihkan bagaimana sistem produksi tetap eksis, bagaimana produksi kita meningkat produksi kita dalam tonase, tetapi permintaan sangat banyak di tetangga kita di Jawa, di Kalimantan, di Timur, semuanya berharap bagaimana Sulawesi Selatan bisa mensuplai. Dan sampai hari ini 27 provinsi masih berharap Sulawesi Selatan dan masih berlangsung suplai kita dari beras kita. Bisa tahu saya sendiri saya tidak bisa bohongin diri saya. Kalau saya sudah ngopi-ngopi misalnya di Asara atau kemudian di warung kopi Masagena atau di mana, belum rasanya komplit kalau belum saya makan nasi. Ya, saya ini orang Bugis Makassar. Saya tahu bahwa kalau saya belum makan nasi saya berat. Kenapa? Makanya dari saya tahu juga. Saya pikir kita sama semua, disitulah kenapa kami menempatkan investasi yang cukup kemudian untuk bertahan dan survive terkait beras. Ini penting sekali kita ketahui. Dan apa kemudian menjadi arahan Bapak Presiden? Kami minta tolong Sulawesi Selatan termasuk untuk kemudian pengendalian inflasi yang terjadi. Alhamdulillah Sulawesi Selatan kemarin datang dengan segala kerjasama Kota Makassar. Terima kasih banyak Pak Wali Kota. Saya lihat ada mobil-mobil truk untuk jualan pasar murah. Kemudian ada Wali Kota di Palopo. Ada wali kota di kemudian Parepare, kabupaten kota. Mereka melaksanakan operasi pasar untuk pemulihan. Dan Bapak Mendak, Menteri Perdagangan datang ke pasar kemarin sama Pak Wali Kota sama kami. Diceklah semua harga-harga Allah. Semua harga adalah di bawah rata nasional. Dan mereka bertanya, kok bisa seperti ini? Saya bilang, kami memang bersama kabupaten kota, bagaimana pengendalian inflasi daripada operasi pasar dan penimbangan, monitoring, tetapi kami terus menjaga bagaimana produksi bisa terjadi. Bagaimana produksi tetap berlanjut. Karena kalau tidak ada yang menjadi petani, bagaimana kemudian kita hidup. Yang berikutnya perlu kami sampaikan bahwa tadi pagi saya baru meresmikan rumah kemasan. Ini penting. Kenapa saya bilang penting? Ternyata di Sulawesi Selatan itu 1,5 juta sekarang itu jumlah UMKM. 1,5 juta orang. Bisa bayangkan jika mereka memiliki pegawai minimal 2. Kalau 2 sudah 3 juta orang berarti. Kalau mereka masing-masing punya anak 2, berarti sudah 4. Apalagi yang mungkin cuma punya 1 istri. Taruhlah misalnya mereka 5, berarti 5
dikali dengan 1,5 juta orang berarti 4,5 juta terlibat di dalam UMKM. Apa yang kami baru launching tadi adalah rumah kemasan. Apa yang terjadi di dalam rumah kemasan selama ini? Mereka bikin produk-produk kemasannya dari Jawa semua. Semuanya diimpor masuk untuk membuat kemasan-kemasan produk UMKM kita. Apa yang kami bikin adalah digital printing dengan 3 colors. Kemudian mereka 3 warna. Dan bisa membuat produk langsung di sana. Dan kami subsidi untuk kemasannya sehingga bisa mendongkrak upgrading tentang standar. Sehingga bisa mereka bersaing di market-market yang ada. Ini penting sekali. Apa artinya adalah sesuatu harus dibangun untuk kemudian selatan menengah ke bawah dan termasuk bagaimana yang menengah ke atas. Berikut kami sampaikan Pak Wali Kota, kita sudah diskusi dengan Kementerian PUPR. Insya Allah mudah-mudahan Pak Wali Kota kita berkenan untuk sama-sama berdiskusi sama-sama. Kami sudah mendorong untuk tanggul-penanggul banjir termasuk di wilayah-wilayah Kota Makassar. Mudah-mudahan dengan terjadi tanggul itu setelah kita bendung kemudian ada perubahan. Termasuk kami bisa membantukan tadi bantuan keuangan 10 miliar masih belum bisa diselesaikan secara tuntas belum. Tetapi kita harus bertahap, harus sabar. Kami dulu dikejar antang, kami selesaikan kerjakan. Kami dikejar head tasting, kami kerjakan. Kami kerjakan Masjid Kuba, kami dikejar Masjid Kuba, kami kerjakan pelan-pelan. Kemudian banyak LHR tinggi di semua kabupaten kota, kita kerjakan. Kita subsidi pesawat, kita kemudian subsidi pesawat 2 penerbangan, Balikpapan Toraja, Makassar, Bone, Kendari. Ini harus butuh kesabaran. Kalau Anda tidak sabar dan kemudian tidak terjadi hal itu, apa yang terjadi bahwa kita tidak berpikir menggunakan bagaimana akal sehat kita untuk melihat situasi pandemi dan keuangan negara kita. Pada akhirnya tentu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran support yang dilakukan Wali Kota. Karena kenapa Kota Makassar ini kelihatannya tidak ada sawah, tapi kalau perekonomiannya masalah, Sulawesi Selatan 30% kontribusinya bisa menjadi masalah. Kemudian kita tahu juga Makassar ini, kalau banyak pengangguran di Makassar, 30% dampaknya kepada ke Sulawesi Selatan. Termasuk sistem perdagangan, pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Penduduk kita banyak yang berada di Makassar. Meskipun dia banyak dari wilayah-wilayah daerah termasuk selatan, Bosowasi, Ajata Pareng, Toraja dan Luraya. Hari ini penting sehingga kita bersama karena di tengah pandemi ini kita diuji kembali sebagaimana kita merebut kemerdekaan. Banyak kemudian yang hiruk pikuk. Satu dulu kenapa cepat direbut kemerdekaan. Semuanya seragam. Diskusi-diskusi lain dising-singkan dulu. Tidak ada perdebatan hal yang lain. Satu, rebut dulu kemerdekaan. Sekarang saat ini kita diuji kembali. Perjuangan, pertempuran dan hiruk pikuk banyak yang terjadi. Tapi satu kata dulu. Satu kata adalah pemulihan ekonomi harus kita rebut dulu. Pemulihan ekonomi kita sudah rebut, baru kita mulai tahapan berlaku untuk bekerja. Kalau kita tidak lakukan tahapan seperti ini sama seperti bunuh diri di siang hari, cepat, tepat, dan sangat mematikan. Mari kita sama-sama bersama. Ini harus saya sampaikan penting sekali. Mudah-mudahan mendapatkan dukungan seluruh masyarakat. Dan pada akhirnya bahwa saya menginformasikan kepada Bapak
seluruh yang bekerja di tempat kita untuk sama-sama bersih bersama vertikal. Salama kita pada salama. Demikian mungkin dari saya. Subhanallah bihamdihi la ilaha illa anta subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Selanjutnya kita sama-sama menyaksikan pemutaran video pencapaian kepemimpinan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Selamat menyaksikan. Andi Sudirman Sulaiman berkomitmen membawa Sulawesi Selatan menjadi provinsi terbaik di Indonesia. Terbukti dalam 1 tahun terakhir, kerja keras Gubernur Andi Sudirman Sulaiman berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Di antaranya, meraih penghargaan peringkat terbaik kedua secara nasional. Kategori pemerintah provinsi dalam penerapan standar pelayanan minimal. Mengembalikan kondisi perekonomian yang sebelumnya terkontraksi minus 0,70% menjadi tumbuh 4,65%. Menekan angka pengangguran, khusus yang terdampak COVID-19 sebesar 30,42%. Meningkatkan nilai ekspor 57,17%. Bahkan belum lama ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengekspor komoditi unggulannya senilai 648 miliar. Realisasi investasi Sulsel tercatat naik 2 kali lipat dari 2,1 triliun rupiah di triwulan pertama menjadi 4,5 triliun rupiah pada triwulan kedua tahun 2022. Menaikkan produk domestik regional bruto Sulsel sebesar 151,34 triliun rupiah, menurunkan persentase kemiskinan di angka 8,63%, terendah dalam 6 tahun terakhir. Desa tertinggal turun drastis dari 268 desa menjadi 195 desa, menjadi satu-satunya